warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 1 Politeknik Pengembangan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Bima Agus Ramadan, STB 5536, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Pak, izin untuk menerangkan UAS statistika. Ya, berikut isi dari materi saya. Dasar isi mengenai penjelasan yaitu nomor 1 bab 7 uji validitas dan reliabilitas, yang kedua bab 8 uji normalitas dan linearitas, yang ketiga bab 9 analisis, regresi dan korelasi, yang keempat bab 10 uji PAT analisis. Berikut pemaparan materi dari bab 7. Bab 7 uji validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurannya. Aswar 1986. Secara sederhana, validitas kuesioner berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas bisa dilakukan menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas menggunakan korelasi bivarid, person atau produk moment person. Berikut langkah-langkah pada SPSS. Yang pertama, buka software SPSS, lalu bentuklah komponen variabel data penelitianmu pada bagian variabel view. Seperti ini contohnya. B1, jadi namanya dirubah dulu jadi B1, B2 hingga B9. Lalu yang kolom 10 ditulis menjadi total score. Untuk tipenya diganti untuk numerik. Untuk width-nya jadi diganti menjadi angka 8. Untuk desimal tetap 0. Label dikosongi, values 0, missing 0, kolom 8, align-nya ganti right, measure unknown, role input. Berikut langkah-langkah pada SPSS. Contohnya langkah penginputan data melalui Excel yang ada P1, P2, P3 hingga P9 dan skor total. Lakukan paste data yang ada pada laman data view yang ada di SPSS. Lalu selanjutnya langkah-langkah pada SPSS. Yang ketiga, setelah dilakukan penginputan data, kemudian kita akan mulai melakukan uji validitas melalui menu klik analyze, lanjut correlate, lanjut bivarid. Itu seperti contoh tersebut. Analyze, lalu correlate, lalu lanjut bivarid. Langkah-langkah pada SPSS. Yang keempat, kemudian kita akan ke jendela baru atau bivarid correlation. Untuk selanjutnya kita akan masukkan variabel yang akan dilakukan pengujian seperti ini. Yang tadi kolom P1 hingga P9 dimasukkan, lalu di copy, dipindah di variabel, lalu correlation coefficient dicentang di person, test of significance diklik to detail, lalu flag significant correlation dicentang, lalu klik OK, lalu keluar hasil seperti ini. Contoh dari hasil tersebut seperti ini. Tingkat signifikasi A 5% sama dengan 0,5. Dasar keputusan R hitung atau nilai koefisien korelasi. R tabel jadi valid. Lalu R hitung nilai koefisien korelasi kurang lebih R tabel tidak valid. Lanjut di slide selanjutnya, lihatlah dalam R tabel di bawah ini. Setelah melihat R tabel, berikut adalah tabel hasil uji statistikanya. Ini nomor R hitung 1, R0404, R tabel N30, A sama dengan 0,05 keterangan valid. R hitung 2, 0,548 valid karena lebih. R hitung 3, 0,766 dari 0,361 jadi valid. Berdasarkan hasil uji validitas, didapatkan bahwa semua R hitung pada setiap pertanyaan P1 sampai P9 menunjukkan nilai yang lebih besar dari R tabel
atau 0,361, maka dengan menggunakan tingkat signifikansi atau A5%, maka kuesioner dianggap valid atau diliti adalah valid. Uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Ghazali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Sederhananya, reliabilitas kuesioner berkaitan dengan sejauh mana kuesioner tersebut dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Ketika diujikan kepada responden yang sama, salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji reliabilitas adalah dengan menggunakan Alpha-Cronbach. Alpha-Cronbach akan menghasilkan koefisien reliabilitas yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas, semakin baik reliabilitas kuesioner tersebut. Berikut langkah-langkah pada SPS-nya. Yang pertama, tetap sama yang tadi, klik menu, lalu pilih Analyze, lanjut Scale, lanjut Reliability Analyze. Lanjut nomor 2, pada jendela baru Reliability Analyze, pindahkan seluruh variabel komponen penilaian P kecuali variabel total score. Kemudian pada model kita gunakan alpha dan OK. Berikut seperti contoh di PPT saya langkah-langkahnya. Yang ketiga, pastikan pada model terpilih alpha, lalu klik OK. Berikut hasilnya. Dan apabila sudah sesuai urutan, nanti hasilnya akan seperti ini. Tingkat signifikansinya A5% sama dengan 0,05. Dasar keputusan R hitung atau Cronbach alpha lebih dari R tabel atau reliable konsisten. Apabila R hitung Cronbach alpha-nya kurang dari R tabel, maka hasilnya tidak reliable atau tidak konsisten. Hasil alpha Cronbach di program SPSS, contoh pada gambar di samping, nilai Cronbach alpha total sebesar 03, 07, 09, yang artinya lebih besar dari R tabel, atau 0361, dan setiap hasil hitung pertanyaan juga lebih dari 0361, yang menunjukkan bahwa kesembilan pertanyaan reliable atau konsisten. Apabila lebih dari 0,361, berarti hasilnya adalah reliable atau konsisten. Bab ke-8, yaitu uji normalitas dan linearitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti pola distribusi normal. Secara sederhana, uji normalitas fokus pada distribusi data. Uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus atau linear antara dua variabel, seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan data ke dalam SPSS, kemudian pilih menu Analyze, dilanjut Deskriptif Statistik, lanjut Explore. Seperti ini contohnya. Analyze, Deskriptif Statistik, lanjut Explore. Yang kedua, masukkan variabel ke kolom dependent list seperti contoh tersebut. Gender, usia, pendidikan, kerjaan, kepuasan, lalu pindah di dependent list. Yang ketiga, klik tombol plot, centang normality, plot with test. Ini contohnya. Tombol plot, lalu centang, pilih plot with test, lalu diklik OK. Yang keempat, klik continue, lalu klik OK. SPSS akan menampilkan dua uji utama, Kolmogorov atau Smirnov dan Shapiro Wilk. Jika nilai SIG lebih dari 0,05, data berdistribusi normal. Jika nilai SIG kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus atau linear antara dua variabel, seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y
Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain, seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, buka SPSS. Anda isikan data dengan skala data interval atau numerik sebanyak 20 sampel pada dua variabel yaitu X dan Y. Data tersebut seperti contoh di bawah ini. Contohnya seperti ini. Lanjut. Kedua, pada menu klik Analyze, Compare Means isikan Y kotak dependent list dan isikan X ke kotak independent list. Ini independent list yang di atas Y, lalu independent list yang bawah X, lalu klik OK. Yang ketiga, langkah ketiga, klik tombol Option dan centang Test of Linearity. Option. Lalu pilih Test Linearity, lalu klik Continue. Berikut hasil dari output tersebut. Interpretasinya adalah lihat kolom SIJ. Pada baris linearity di tabel ANOVA, jika nilainya kurang dari 0,05 maka bersifat linear sehingga dapat disimpulkan memenuhi syarat linearitas. Bab 9. Analisis regresi dan korelasi. Regresi linear berganda adalah hubungan antara lebih dari satu variabel bebas X1, X2 hingga Xn dengan satu variabel terikat Y. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 hingga Xn terhadap variabel dependen Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen X1, X2 hingga Xn secara serentak terhadap variabel dependen Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Berikut langkah-langkahnya. Persiapkan data yang digunakan dalam file doc atau Excel. Seperti ini. Siapkan dulu Excelnya, lalu di input seperti ini: kemampuan kerja, kemampuan kepemimpinan detektif, produktivitas. Langkah yang kedua, buka aplikasi SPSS, lalu klik pada menu variabel view pojok kiri bawah. Pada variabel view ini isi sesuai variabel yang digunakan. Ini catatan A, nama variabel bebas disimbolkan dengan X dan var. Tingkat disimbolkan dengan Y, B desimal, jumlah angka di belakang koma. C label, menuliskan label dari nama. Penulisan dua kata dipisahkan oleh garis bawah atau bukan spasi. D measure, pilih scale atau skala seperti ini. Lalu yang ketiga, klik data view dan copy data dari Excel ke SPSS. Selanjutnya untuk menganalisis, klik Analyze Regression Linear. Ini Analyze, Regression, dan Linear. Terakhir di Linear. Lalu yang keempat, muncul kotak linear regression seperti ini. Pindahkan variabel produktivitas kerja Y ke kolom dependen selanjutnya. Pindahkan variabel kemampuan kerja atau X1 dan kepemimpinan detektif X2 ke kolom independen. Kemudian pilih menu statistik seperti ini. Lalu yang kelima, muncul kotak linear regression statistik, kemudian beri centang pada kotak estimate dan model fit. Klik continue dan OK. Seperti ini: estimate, model fit, lalu continue. Yang keenam, setelah selesai akan muncul tampilan output SPSS regression seperti ini hasilnya. Yang ketujuh, interpretasi output SPSS. Dari tabel diketahui nilai SIK atau 0,02 kurang dari 0,05 yang artinya ada pengaruh secara simultan. Kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif atau S1 terhadap produktivitas kerja Y.
Dari tabel di atas diketahui nilai R square sebesar 0,836 sama dengan 83,6%. Artinya pengaruh kemampuan kerja X1 dan kepemimpinan direktif X1 terhadap produktivitas kerja Y sebesar 83,6%. Sedangkan 16,4% produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Lanjut, dari tabel diketahui nilai SIG antara kemampuan kerja 1 terhadap produktivitas kerja Y sebesar 0,009 kurang dari 0,05 yang artinya ada pengaruh secara parsial. Kemampuan kerja X1 terhadap produktivitas kerja Y 2, dari tabel diketahui nilai SIG antara kepemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas kerja Y sebesar 0,60 lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh atau secara parsial kepemimpinan direktif X2 terhadap produktivitas kerja Y. Berikut yang terakhir, tab 10, uji part analyze. Pada dasarnya, analisis jalur merupakan pengembangan diri dari analisis korelasi yang dibangun dari diagram jalur yang dihipotesiskan oleh peneliti dan dalam menjelaskan mekanisme hubungan kausal antar variabel dengan cara menguraikan koefisien korelasi menjadi pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis jalur dapat dikatakan sebagai analisis regresi linear dengan variabel-variabel yang dibakukan. Berikut uji part analyze. Diagram jalur pengaruh antar variabel dapat didefinisikan dengan model gambar di bawah ini. Seperti ini, kompensasi S1 lalu 0,25, S1 sama dengan 0,12, S2 sama dengan 0,03, lanjut 0,735 kepuasan kerja, 0,671 kinerja karyawan 2, lalu 0,268 lingkungan kerja X2, 0,087. Berikut langkah-langkah pada SPSS-nya. 1. Siapkan tabulasi data di Excel, lalu input data atau masukkan data ke SPSS pada page data view seperti ini, X, Y, dan Z. Datanya seperti ini. Lanjut, nomor 2, jangan lupa isikan juga pada page variabel seperti ini, X, Y, Z, tipenya dirubah jadi numerik, width jadi 8, desimal tetap 0, label untuk yang X jadi independen, untuk yang Y dependen, untuk yang Z mediasi intervening, value nun semua, untuk missing nun semua, untuk kolom dirubah menjadi 10, untuk align right semua, measure scale, untuk roll tetap input. Berikut yang ketiga, selanjutnya lakukan analisis data yang pertama dengan cara pilih menu Analyze Regression Linear. Analyze Regression, lalu klik Linear. Lalu muncul kotak dialog seperti ini, Independen, Dependen, Mediasi, Intervening 2. Lalu yang keempat, lakukan persamaan model 1 dengan cara masukkan variabel independen ke kolom independen dan variabel mediasi intervening masukkan ke kolom independen, lalu pilih OK. Ini mediasi intervening dipindah ke dependen, lalu untuk yang independen dipilih untuk yang independen, lalu klik OK. Lalu akan keluar seperti ini, keluar output SPSS persamaan model 1 dalam path analyze dan analisis jalur seperti ini, regression, ANOVA, model summary, dan koefisien. Interpretasi output bersama regresi 1 dalam path analyze atau analisis jalur. Pada output ini kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien, lebih tepatnya pada nilai koefisien regresi B, STD error, dan nilai signifikansi. Nilai koefisien regresi B menunjukkan arah pengaruh antar variabel, di mana nilai koefisien regresi yang diperoleh bernilai positif sebesar 0,550, mengartikan jika variabel independen menilai maka variabel mediasi atau intervening juga ikut meningkat.
ataupun sebaliknya. Lalu untuk nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 berkesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel mediasi atau intervening secara langsung. Yang kelima, selanjutnya lakukan analyze data yang pertama dengan cara pilih menu analyze regression linear. Klik analyze, lalu regression, lalu muncul linear. Yang keenam, persamaan model 2 dengan cara masukkan variabel independen dan variabel mediasi atau intervening ke kolom independen, dan variabel dependen masuk ke kolom dependen, lalu klik pilih OK. Dependen, mediasi, lalu OK. Lalu akan muncul seperti ini, output SPSS persamaan model 2 dalam path analyze atau analisis jalur. Lalu untuk koefisiennya seperti ini, interpretasi output bersama regresi 2 dalam path analyze atau analisis jalur. Pada output ini, kawan-kawan semua bisa fokus pada tabel koefisien, diketahui nilai signifikansi variabel independen sebesar 0,059 atau lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara langsung. Sekian apa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.